A. Pengertian etika penulisan karya tulis ilmiah. Etika adalah norma atau standar aturan perilaku yang membahas secara kritis, rasional, dan sistematis tentang moral, serta mengarahkan moral tersebut untuk memilih perilaku kita sendiri dan hubungannya dengan yang lain. Banyak para ahli berpendapat bahwa etika merupakan cabang filsafat tentang perilaku manusia yang memandangnya dari baik dan buruknya perilaku tersebut. Acap kali, etika dan moral diperlakukan sebagai istilah yang sinonim, walaupun sebenarnya terdapat perbedaan. Etika adalah filsafat moral yang membahas norma yang menentukan standar aturan perilaku manusia dalam hidupnya. Sedangkan moral adalah sistem nilai tentang bagaimana kita hidup sebagai manusia. Etika adalah pembahasan teoritis tentang nilai yang berlaku, sedangkan moral adalah penilaian atas perbuatan yang dilakukan, seperti yang diungkapkan oleh Gandhi sebagai berikut. Etika merupakan teori tentang nilai, pembahasan secara teoritis tentang nilai dan ilmu kesusilaan yang membuat dasar buat susila. Sementara itu, moral pelaksanaannya dalam kehidupan. Setiap penulis memiliki gagasan dan hasil pikirannya yang diungkapkan dalam berbagai pernyataan atau kalimat. Berbagai pernyataan dari gagasan dan hasil pikirannya tersebut harus bisa dihormati dan dihargai sebagai miliknya. Etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Dalam hal ini, yang dinilai bukanlah benar atau salahnya suatu karya tulis ilmiah, melainkan baik dan buruknya cara penulisan ilmiah secara penulis yakin. Tahu baik baginya seorang penulis bisa saja telah menulis dengan benar suatu karya tulis ilmiah, tapi tetap ada risiko bisa melanggar etika penulisan ilmiah. Oleh karena itu, etika penulisan ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun dia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya sehingga standar kualitas karya tulis ilmiah dapat dipelihara dan terjaga, serta masyarakat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing. Dan di samping memiliki hak kebebasan untuk mengungkapkan pemikirannya sehingga dihormati dan dihargai orang lain, juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Sifat etika penulisan ilmiah. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Penulis yang mengungkapkan hasil dari suatu metode ilmiah atau aplikasi ilmiah harus bebas dari berbagai pengaruh dan tekanan manapun. Penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik agar tidak menyimpang dari kaidah yang sudah baku, sehingga tulisannya dapat lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkannya. Sifat berikutnya, bebas dari plagiarisme. Penyusunan karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil, pernyataan, ataupun kalimat yang orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya tanpa menyebutkan sumbernya. Percantuman sumber itu sangat penting guna memberikan penghargaan kepada penulisnya berupa pengakuan yang semestinya atas tulisan tersebut. Pengakuan tersebut dapat dengan menyebutkan sumber kutipannya seperti nama penulis, tahun terbitan, dan halaman yang dikutip. Suatu pengertian plagiat yang dapat diacu sebagai berikut, yaitu perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 1 ayat 1 dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa plagiat lebih mengutamakan pada pencantuman sumbernya, sehingga jenis plagiat tersebut dapat berupa yang pertama, pengambilan kutipan langsung penulis lain secara keseluruhan gagasan atau hasil pemikiran penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya.
Yang kedua, pengambilan kutipan langsung penulis lain hanya sebagian dari pertanyaan atau kalimatnya tanpa menyebutkan sumbernya, serta dapat juga yang ketiga, pengambilan kutipan tidak langsung yang diuraikan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat penulis sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Dalam hal ini, pengertian kutipan dapat yang sudah dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan, dan pengertian sumber adalah dapat berasal dari penulis orang lain dan dapat juga berasal dari penulis itu sendiri. Selanjutnya, materi ketiga, menjunjung hak cipta. Hak cipta berkaitan erat dengan hak atas keaslian hasil temuan, ilmu, dan pengetahuan. Maka dari itu, hak cipta adalah hak penemu atas keaslian hasil temuannya dalam ilmu dan pengetahuan, serta hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil temuannya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yaitu hak cipta adalah eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, yaitu keabsahan atau validity. Sifat berikutnya yang harus dimiliki oleh penulis adalah keabsahan atau validity. Suatu karya tulis ilmiah memiliki sifat keabsahan. Keabsahan terkait dengan konsep atau gagasan yang diungkapkan. Setiap penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikannya secara baik, bahwa gagasannya adalah sebenar-benar gagasan yang menjadi dasar uraiannya. Dari awal suatu tulisan, penulis harus mampu mengungkapkan gagasannya tersebut secara baik sehingga tidak dapat memberikan makna lain atas tulisannya. Yang kelima itu tentang keterandalan atau reliability. Juga merupakan sifat utama dari suatu karya tulis ilmiah. Keterandalan adalah ketepatan dan kemantapan atas materi tulisan. Suatu tulisan harus bisa diungkapkan secara tepat sesuai dengan makna, sekaligus harus konsisten setiap uraiannya. Keabsahan memiliki keterkaitan dengan keterandalan. Apabila suatu tulisan adalah absah atau valid, sudah dapat dipastikan bahwa tulisan tersebut juga akan andal atau reliable. Sebaliknya, apabila tulisan tersebut andal, reliable, tulisannya tersebut belum tentu akan absah atau valid. Permisi Kak, boleh saya wawancari sedikit tentang KTI? Boleh. Saya Tohanur Sabudi dari kampus Jayan Bone, Prodi Ekonomi Sari 1. Ingin memberikan beberapa pertanyaan tentang apa itu KTI. Baik, boleh. Baik, karya ilmiah merupakan sebuah karya tulis yang dibuat dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan tertentu dengan menggunakan landasan teori dan juga metode penelitian ilmiah. Baik, selanjutnya pertanyaannya yaitu apa bedanya karya tulis ilmiah dengan karya tulis populer? Baik, karya ilmiah menggunakan bahasa baku dan formal, sedangkan karya ilmiah populer memakai bahasa yang santai atau informal. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kaidah penulisan karya ilmiah yang baik? Penulisan karya ilmiah yaitu logis, objektif, sistematis, andal, desain, dan akumulatif. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu metode apa yang digunakan untuk menulis karya ilmiah? Ilmiah ditulis dengan menggunakan metode penelitian khusus dalam pengembalian datanya. Metode ini bisa disesuaikan dengan jenis penelitian dan juga objek penelitiannya. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Ya, itulah tadi beberapa pertanyaan jawab tentang apa itu KTI.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajab Rivaldi, ingin memberikan beberapa pertanyaan, yaitu apa saja isi dari karya tulis ilmiah itu? Isi dari karya tulis ilmiah adalah kajian masalah, data, analisis, dan data statistik atau perhitungan data. Selanjutnya, bolehkah melakukan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang? Tentu saja boleh, karena setiap orang yang melakukan penelitian dengan objek yang berbeda, bisa jadi hasilnya akan berbeda. Apalagi waktu yang digunakan dengan jumlah sampel yang berbeda, hasilnya juga pasti akan berbeda. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Dika Sahrani. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja sumber yang bisa dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah? Sumber yang bisa digunakan sebagai referensi penulisan karya ilmiah yaitu seperti buku, jurnal, makalah, surat kabar, dan berbagai website terpercaya. Pertanyaan kedua yaitu apa saja sistematik dalam penulisan karya ilmiah? Karya ilmiah ditulis dengan sistematika penulisan tertentu. Format penulisannya sudah ditentukan. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah yaitu pendahuluan, kajian teori, data hasil penelitian, analisis data, dan kesimpulan dan saran. Baik, perkenalkan nama saya Rizka. Saya ingin mempertanyakan tentang KTI. Yang pertama yaitu apa perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi? Terdapat beberapa perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi merupakan tugas akhir yang dibuat untuk meraih gelar sarjana. Tesis merupakan karya ilmiah untuk jenjang magister atau pasca sarjana S2 dan disertai menjadi karya tulis ilmiah mahasiswa yang hendak menyelesaikan program doktoral atau S3. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Isi teks berdasarkan teori, membahas materi secara lugas, penjelasan logis, objektif dalam melakukan pemaparan, kalimat yang digunakan efektif dan efisien, dan disusun berdasarkan sistematika yang berlaku. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nirma Ramadhani. Pertanyaan saya yang pertama yaitu berapa lama penelitian karya tulis ilmiah? Waktu penelitian karya tulis ilmiah ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Biasanya standar waktu yang digunakan adalah 2-3 bulan, bisa lebih lama bergantung pada tingkat kesulitannya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu yang Anda ketahui apa bedanya karya ilmiah dan karya fiksi? Karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan data dan fakta serta memperhatikan kaidah penulisan dan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Sedangkan karya fiksi merupakan karangan bebas yang tidak benar-benar terjadi, bahkan tidak ada dalam dunia nyata. Itulah tadi beberapa wawancara dari kami mengenai KTI.